Pertama, namaku Jonathan Silalahi, seorang pendeta lulusan seminari teologi ternama di Yogyakarta. Sejak muda, aku sudah dikenal sebagai pengkhotbah ulung, vokal, cerdas, dan penuh semangat. Aku ditugaskan ke berbagai daerah untuk misi penginjilan, terutama ke wilayah-wilayah yang mayoritas beragama Islam. Dalam dunia misi, aku cukup disegani. Puluhan orang telah kubaptis secara langsung. Aku tidak hanya berkhotbah di gereja, tapi juga mengadakan seminar lintas agama. Dalam hati, aku merasa memiliki misi besar, membawa sebanyak mungkin orang masuk ke dalam terang. Menurut keyakinan, di antara semua tugas, yang paling membekas adalah pengabdianku selama 5 tahun di pedalaman Sulawesi Selatan. Di sana, aku berhasil mengkristenkan puluhan kepala keluarga, sebuah pencapaian yang membuatku dipromosikan dan dihormati di kalangan gereja. Tapi justru di saat puncak itu, Allah menunjukkan kuasanya. Semua dimulai ketika aku berdebat dengan seorang pemuda Muslim bernama Fahri. Ia mahasiswa jurusan filsafat Islam yang datang ke salah satu seminar dialog lintas iman yang kuisi di Makassar. Dalam forum itu, ia mengajukan pertanyaan tajam tentang konsep ketuhanan dalam Kristen. Awalnya aku menanggapi dengan percaya diri, tapi argumen logisnya membuatku terdiam. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa? Dan kepada siapa ia berdoa? Katanya. Pertanyaan itu menghantui pikiranku selama berminggu-minggu. Sejak pertemuan itu, aku mulai terganggu saat membaca Alkitab. Beberapa bagian terasa membingungkan, bertabrakan satu sama lain. Aku mulai membuka kembali catatan lamaku, mempelajari sejarah penyusunan Injil. Semakin dalam aku membaca, semakin banyak pertanyaan yang tak bisa kujawab. Diam-diam, aku membeli terjemahan Al-Quran. Awalnya hanya karena ingin mencari celah untuk menyanggahnya. Tapi anehnya, setiap kali kubaca, ada ketenangan yang meresap ke dalam hatiku. Ayat-ayatnya terasa tegas, lurus, tanpa campur tangan manusia. Malam-malamku berubah menjadi waktu kontemplasi. Aku mulai menonton debat-debat antara pendeta dan ulama. Salah satunya adalah kisah Dr. Zakir Naik yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Injil dengan sangat rasional dan ilmiah. Hatiku makin goyah. Dalam suatu malam, aku menangis terseduh-seduh. Bukan karena sedih, tapi karena ada kerinduan yang selama ini tak terpenuhi. Aku merasa telah menyesatkan banyak orang, termasuk mereka yang telah kubaptis. Tapi di sisi lain, aku takut kehilangan segalanya. Jabatan, keluarga, komunitas. Aku memberanikan diri menemui Fahri secara pribadi. Ia menyambutku dengan hangat dan membawaku ke rumah ustadznya, seorang pria tua bernama Ustadz Salman. Di sana, aku diajak berdiskusi secara mendalam tentang tauhid, kenabian, dan sejarah kitab-kitab suci. Tidak sekalipun mereka memaksaku masuk Islam. Justru mereka menyarankan aku mengambil waktu sebanyak yang kubutuhkan untuk berpikir. Sikap mereka yang tenang dan rendah hati, itulah yang membuatku semakin yakin bahwa kebenaran memang tak harus lantang berteriak. Setelah berbulan-bulan merenung, aku memutuskan untuk berhenti dari kegiatan pendeta. Aku menyampaikan pengunduran diriku secara tertulis. Keputusan ini mengundang amarah dari pihak gereja. Aku dicap sebagai pengkhianat. Bahkan teman-temanku menjauh. Tapi hatiku sudah mantap. Pada malam Jumat yang syahdu, dengan hanya beberapa saksi, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Ustadz Salman. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan keikhlasan sejati. Namaku kini adalah Yusuf Silalahi. Aku mengganti namaku bukan karena malu, tapi karena ingin menandai babak baru dalam hidupku. Aku mulai belajar syalat, membaca Al-Quran, dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad. Tentu, jalan ini tidak mudah. Aku sempat diusir dari rumah orang tuaku, kehilangan akses ke pekerjaan, dan hidup dalam kesulitan. Tapi, aku justru merasa lebih damai daripada saat bergelimang fasilitas sebagai pendeta ternama. Perlahan, Allah membukakan jalan. Aku diundang berceramah di masjid-masjid untuk menceritakan kisah hijrahku. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi agar orang-orang tahu bahwa hidayah itu nyata dan bisa datang kepada siapapun yang mencarinya dengan tulus. Beberapa dari orang yang dulu pernah kubaptis,
kini justru kembali padaku. Menanyakan Islam, aku menangis saat salah satu dari mereka berkata, "Kalau Anda saja memilih Islam, berarti ini agama yang sungguh layak dipelajari." Kini aku tinggal di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota Yogyakarta, membantu mengajar para mu'alaf yang baru belajar Islam. Aku tidak ingin terkenal, hanya ingin menebus kesalahanku di masa lalu dengan ilmu dan dakwah yang benar. Setiap malam aku berdoa, memohon ampunan dari Allah atas semua kekeliruan masa lalu. Aku sadar, hidayah ini bukan karena kepintaranku, tapi murni rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Inilah kisahku. Dari seorang pendeta yang sibuk mengkristenkan orang, menjadi seorang muslim yang mencintai sujud dan kalimat tauhid. Jika aku bisa berubah, siapapun bisa. Karena sesungguhnya, cahaya kebenaran akan selalu sampai kepada hati yang jujur dalam mencari suatu hari. Di sela-sela waktu mengajar di pesantren mu'alaf, aku menerima pesan dari seseorang yang tidak kusangka, Pastor Leonard, rekan lamaku semasa kuliah di seminari. Ia dulu sangat dekat denganku, bahkan pernah mengajakku menulis buku apologetik Kristen bersama. Pesannya singkat, tapi menusuk. "Apa yang membuatmu menyerah pada kebenaran Injil, John?" Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu pertanyaan itu bukan sekadar sindiran, tapi mungkin pertanda bahwa ia pun sedang bergulat dengan pertanyaan yang sama yang dulu menghantuiku. Aku pun membalasnya dengan rendah hati. Aku tidak menyerah pada kebenaran. Aku justru akhirnya mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Tak lama, Leonard datang menemuiku secara diam-diam. Kami berbicara selama berjam-jam di ruang tamu sederhana pesantren. Ia mengajukan semua pertanyaan yang dulu aku miliki tentang Tritunggal, tentang Yesus sebagai Tuhan, tentang Injil yang bermacam-macam. Kali ini, aku menjawab dengan tenang dan jelas, bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan cahaya. Setelah pertemuan itu, Leonard pulang tanpa banyak kata. Tapi seminggu kemudian, ia mengirimkan foto tangannya yang sedang memegang mushaf Al-Quran. Di bawahnya tertulis, "Aku akan membacanya dengan hati yang terbuka, seperti yang dulu kau lakukan." Saat itulah aku benar-benar sadar. Hidayah itu seperti api kecil. Jika kau menjaganya tetap menyala, ia bisa menerangi jalan orang lain. Tugas kita bukan memaksa orang masuk ke dalam cahaya, tapi menunjukkan jalan dan bersabar menunggu hatinya terbuka. Aku juga mulai mendokumentasikan kisah hijrahku dalam bentuk buku, bukan untuk mengutuk agamaku yang lama, tapi untuk menjadi saksi perjalanan mencari kebenaran sejati. Buku itu berjudul Kutemukan Tuhan Saat Aku Tak Lagi Mencari Nama. Ia terbit terbatas, tapi banyak dibaca kalangan intelektual lintas agama. Beberapa media lokal mulai tertarik mengangkat kisahku, tapi aku selalu menolak tampil di televisi nasional. Bukan karena takut, tapi karena aku tak ingin kisah ini menjadi sensasi. Hidayah bukan tontonan. Ia adalah percakapan hati antara manusia dan penciptanya. Salah satu momen paling haru dalam hidupku adalah ketika ibuku, yang dulu mengusirku dengan air mata, datang ke pesantren. Ia sudah tua, dan wajahnya tampak penuh rindu. Ia berkata lirih, "Aku tak lagi marah. Aku hanya ingin tahu, apa yang membuatmu begitu tenang sekarang?" Aku tak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mengajaknya masuk ke masjid. Dan di sana, untuk pertama kalinya, ia duduk bersamaku dalam syalat maghrib. Ia belum masuk Islam hari itu. Tapi aku tahu, hatinya telah mulai mengetuk pintu cahaya. Kini, setiap pagi, aku memulai hari dengan sujud syukur. Bukan karena aku telah berhasil mengubah hidup orang lain, tapi karena aku telah diubah oleh kebenaran itu sendiri. Dari seorang penginjil, menjadi seorang muslim yang mencintai kedamaian. Dari mengajak orang kepada manusia, kini aku hanya ingin mengajak orang kembali kepada Tuhan yang Esa.